Kembali lagi di webinar series dia seri yang kedua. Wow, masih ada di sini. Ada Kang Cahya dipakai. Wah, ini coachku terbaik ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Cahyadi udah ikut lagi di malam hari ini dan juga sudah beberapa sahabat-sahabat kita yang juga sudah join di sini. Mau sapa-sapa juga di sini nih. Ada siapa di sini ya? Wah, ada Mbak Ari juga. Ada Oh, banyak juga di sini ya. So, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat datang. Selamat bergabung malam hari ini di webinar series kita di pekan yang kedua. Jadi, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya boleh bersiap dulu ya. Karena saat lagi kita akan memulai perjalanan di malam hari ini di webinar series ngobrol-ngobrol bareng dengan siapa ya teman ngobrol kita malam hari ini. Nah, nanti saya akan kenalin secara eksklusif untuk sahabat-sahabat semuanya. Jadi, yuk, untuk sahabat-sahabat semuanya yang udah join, boleh banget dipersiapkan terlebih dahulu. Boleh banget disiapin segala satu halnya yang nantinya bisa ngebuat sahabat-sahabat semuanya jadi jauh lebih menyenangkan, lebih enjoy selama perjalanan di malam hari ini. Jadi yuk, 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 yuk. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu ya. Oke, dan yang sekiranya cukup oke untuk bisa menyalakan kameranya, boleh juga ya untuk dinyalakan kameranya. Agar kenapa Mas Fajar? Agar malam, malam hari ini kita bisa saling sapa, saling kenal satu sama lain, dan insya Allah nanti akan jadi saling mendoakan dalam kebaikan. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang sekiranya bisa menyalakan kameranya, boleh banget ya. Yuk, dinyalakan dulu kameranya. Oke, wah ada. Di, di sini sudah ada Kak Mega, ada Kak Acut Nova, Elita, ada siapa lagi sini ya? Ada Kak Asril, ada Kak Korota Ayun, ada Kak Rizky, ada Kak Putri. Terus sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak. Yuk, kami ucapkan selamat datang di webinar series malam hari ini. Yang sudah join boleh banget yuk dinyalakan dulu kameranya agar kita bisa saling sapa. Ya, sudah ada siapa aja di sini nih? Wah, ada Kak Cut Nova. Ada Kak Cut Nova Elitais. Mantul. Yuk, sahabat-sahabat semuanya. Kemudian selamat datang, selamat hadir malam hari ini di webinar series. Jadi boleh yuk yang sekiranya sudah hadir, boleh banget untuk menyalakan kameranya. Karena sesaat lagi kita akan memulai perjalanan malam hari ini. Kita mau ngobrolin apa ya Mas Fajar ya? Kita mau ngobrol banyak hal tentang kalau di webinar series kita malam hari itu ngomongin tentang overthinking itu alarm, bukan masalah. Wow, salam dari Banda Aceh, mantap. Waalaikumsalam dari ujung barat Indonesia. Salam dari Cikarang tuh katanya. Oke, yuk. Sip. Kang Chandra rasanya nih udah sebagian besar udah hadir Kang. Kalau kita mulai aja gimana? Siap, monggo Mas. Kita mulai aja ya, Bismillah ya. Baik, Ibu dengan sahabat-sahabat semuanya kita mulai aja boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Kalau boleh kasih reaction love dulu dong. Kasih reaction love. Masih ingat nggak ya tempat reaction ada di mana? Oh, masih ingat, Alhamdulillah. So, yuk kalau gitu kita mulai aja malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini dia serunya ya. Kalau untuk online itu suaranya kadang tidak terdengar. Yang cukup terbaca tercapture adalah gerak dari bibirnya. Oke. Baik, Bu, karena sahabat-sahabat semuanya senang banget, happy banget, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Wajudan Zakiani. Hari ini teman-teman masih kita ada di webinar series, masih di ngobrol bentar di webinar.
teman-teman sahabat-sahabat semuanya, ini adalah rangkaian dari webinar series di Ngobrol Bentar di Webinar dan ini adalah masuk di pekan yang kedua. Kalau kemarin, teman-teman sahabat-sahabat semuanya sudah ikut di webinar series yang pertama, itu kita sudah ada teman ngobrol kita bareng sama Kang Nugi dan malam hari ini teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, happy banget, senang banget, dan spesial banget karena kita mau ngobrolin banget tentang, di segmen kali ini ngomongin tentang berhenti berpikir terlalu banyak, guys. Overthinking itu bukan masalah, tapi overthinking itu adalah alarm. Dan kali ini kita akan ngobrol, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, sama seseorang yang kalau teman-teman ngeh di pekan pertama, ini tuh seseorang yang sering banget namanya di-mention oleh teman kita, teman ngobrol kita yang sebelumnya, sama Kang Nugi. Dari mulai dimension itu terlampau sering, teman-teman. Dari mulai membedakan sebenarnya masalah itu apa sih. Terus juga ngobrol tentang power zone. Terus juga ada matrix, kalau teman-teman masih ingat. Dan hari ini spesial banget. Kita langsung datang, kita langsung akan ngobrol banget sama seorang yang kemarin sudah sering banget dimention sama Kang Nugi. Siapa sih Mas Fajar, teman ngobrol kita malam hari ini? Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, saya ingin menyapa dan juga saya ingin memperkenalkan dengan penuh bangga, penuh hormat. Beliau yang akan menjadi teman ngobrol kita malam hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Beliau ini seorang professional trainer, seorang professional coach, dan juga beliau juga seorang leadership transformation coach dan juga neurosemantics trainers, teman-teman. Dan teman ngobrol kita malam hari ini juga spesial karena beliau juga tidak hanya seorang professional trainer, professional coach, dan juga merupakan seorang penulis buku, serta pencipta lagu, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman masih ada yang penasaran lagunya tentang apa sih Mas Fajar? Judulnya itu adalah tentang bertemu diri. So, pengalaman saya teman-teman menyelami tentang lagu ini hanya mendengarkan, karena saya tidak berbakat untuk menyanyikan, hanya mendengarkan. Ini liriknya dalam banget, sahabat-sahabat semuanya. Kalau teman-teman yang penasaran, boleh banget ya. Nanti boleh lihat-lihat aja, sambil didengerin, dihayatin. Siapa tahu kita dapat insight yang baru dari lagu yang keren ini. Saya ingin memperkenalkan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang akan menjadi teman ngobrol kita malam hari ini adalah beliau memiliki nama lengkap Prasetya M. Brata atau akrab disapa Pak Pras. Halo, Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pras, gimana kabar malam hari ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ah, Biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah sehat. Allah Akbar. Biasa ada yes-nya nggak pakai Pak Pras. Nggak pakai ya. Kalau pakai wus-wusus itu biasanya Kang Chandra tuh Pak Pras. Ya, Dan teman-teman sahabat-sahabat semuanya, Pak Pras ini selain tadi yang saya sebutkan tadi, tidak hanya sebagai seorang trainer, professional coach, dan juga neurosemantics trainer, serta pencipta lagu, Pak Pras ini juga teman-teman sahabat-sahabat semuanya pernah menjabat sebagai direktur sumber daya manusia di salah satu perusahaan nasional besar di Indonesia, teman-teman. Dan apa ya? Kalau sedikit teman-teman ngomongin tentang bertemu diri, yang bisa jadi ini nanti akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita obrolin hari ini sama Om Pras. Kalau teman-teman nanti berkesempatan untuk dengerin lagu ini tuh banyak banget teman-teman ngasih menyehatkan sebuah makna tentang bagaimana kita bisa bertemu, ngobrol sama diri sendiri karena lagu itu kayak apa ya? Dia jadi bagian proses untuk mimpin dan membenahi diri kita sendiri. Nah, kalau gitu teman-teman, yuk kita langsung aja ngobrol bareng sama Om Pras di segmen kali ini tentang overthinking itu bukan masalah tapi alarm. So, Om Pras, yuk kita ajak sahabat-sahabat kita di ruang virtual ini untuk ngobrolin bareng, untuk ngobrolin banyak hal tentang overthinking. Untuk Om Pras, waktu ini silakan. terima kasih Mas Fajar. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihil ajmain. Nah, ini karena judul kita adalah ngobrol bentar dengan font latar belakang kita ini yang tidak kaku, tidak klasik, maka ini kan santai saja. Namanya juga ngobrol. Apalagi di sini ada overthinking. Nah, itu artinya raja yang terlalu kurus. Nah, itu kan overthinking. Nah, teman-teman, ini tadi sempat saya lihat beberapa sahabat saya. Ini ada Gus Reza Syarif. Beliau ini seorang mind shifter.
seorang mentor, seorang dai. Dulu di awal 90-an, beliau ini saya kenal pertama kali yang terjun di training dan tampil di Antv kalau nggak salah ya, sebagai super trainer. Nah, beliau ini hadir di sini dan beliau ini juga pernah ikut join di kelas Leo batch 4 ya. Jadi udah lama itu tahun 2014 itu. Dan ini berapa pernah juga ke rumah ke Rotella juga, tapi waktu itu belum ada kopi, Gus. Jadi perlu kita ngopi lagi di Rotella, Gus. Nggih, insyaallah. Terima kasih. Matur suwun. Nggih, Saya sami-sami. mendapatkan kehormatan ini karena Gus ada di ruang kita. Jadi artinya, Izin belajar. oh iya, sama saya juga izin sharing, Gus. Saya juga lihat beberapa teman mulai dari Mbak Cut di Aceh, kemudian ada Teh Eis di mana ya, di Medan kalau nggak salah ya, atau di Bandung ya. Kalau Eis itu kan orang Sunda ya. Nah, kemudian ada juga dari Bandung, dari Cikarang, dari Bekasi, bahkan dari Malang. Oh, dari Binjai. Teh Eis tapi tinggal di Binjai. Malam ini saya dikasih judul, jadi judulnya bukan dari saya ya. Overthinking. Itu bukan alarm. Nah, ini apa ini? Maka kita santai saja. Saya iseng-iseng tadi pagi juga ada waktu untuk membuat slides. Biasanya saya mah ngomong gitu aja pakai whiteboard. Kelihatan, teman-teman? Ya, Kelihatan. sudah, Pras. Oke. Jelas, Pak. Overthinking. Ya, segala sesuatu yang... Oh ya, disclaimer. Saya tuh sering dinasehati oleh banyak sahabat kalau kasih webinar yang gratis atau kasih IG Live itu mbok ya nggak usah dalam-dalam, yang ringan-ringan receh-receh yang di permukaan saja. Nah, tapi saya nggak bisa. Jadi meskipun gratis, disclaimer saya boleh jadi nanti akan ada oleng-oleng sedikit. Nah, itu ya terima saja dulu keolengan. Olengan itu berarti atau kebingungan itu berarti tanda kita belajar. Lebih baik bingung daripada abai. Nah, overthinking, sesuatu yang over itu ya pasti tidak baik. Terlalu kan, terlalu terlalu pelit, terlalu murah hati, terlalu baik. Nah, itu kan juga nggak baik itu kan. Biasanya alasan para perempuan untuk mutusin cowoknya, kamu tuh terlalu baik buat aku. Artinya gue udah ada yang lain gitu loh maksudnya. Nah, segala sesuatu yang terlalu itu pasti punya efek samping. Nah, overthinking itu berarti terlalu banyak yang dipikirkan. Sebetulnya tidak apa-apa ketika ada terlalu banyak dipikirkan, tetapi posisi kita sebagai pelaku. Nah, masalahnya karena sebagai pelaku itu akhirnya kita bisa memilih dan memilah, mengorganize kembali, menstrukturkan pemikiran kita sehingga mendapatkan satu pemaknaan yang darinya kemudian muncul suatu keputusan. Keputusan pemaknaan menimbulkan perasaan tertentu, ditambah dengan tubuh menjadi state, mood, vibes, dan dari situ kemudian berucap dan bertindak, dan akhirnya mendapatkan hasil yang ya wallahu alam, baik, salah atau benar, efektif atau tidak efektif, mendekati tujuan atau menjauhi dari tujuan. Tetapi kalau kita menjadi pelaku, kita akan mengizinkan diri kita. Kalaupun sekarang saya meyakini bahwa pemikiran saya, pemaknaan saya, keputusan saya, sikap saya ini sudah benar, tetapi pada kenyataannya nanti keliru, itu nggak apa-apa. Saya mengizinkan diri karena saya menyadari, memaklumi bahwa kebenaran yang paling mutlak itu ya hanya Allah yang tahu. Sehingga ketika kita
sekarang merasa benar, tetapi nanti ternyata belakangan keliru, ya tidak apa-apa. Itu adalah orang yang memiliki disebut dengan ego yang sehat. Jadi strong ego state, ego yang sehat. Nah, sekarang overthinking. Overthinking yang kita mau bicarakan ini adalah overthinking yang kita menjadi korban. Kita dimiliki oleh pikiran kita. Nah, teman-teman, kita ini cuma punya dua pilihan. Kita memiliki atau kita dimiliki. Kita atau kita di. Mengendalikan atau dikendalikan. Mengatur atau diatur. Nah, maka kalau di berarti posisi kita sebagai korban, kalau posisi kita sebagai pelaku. Nah, overthinking adalah ketika kita bukan memiliki pikiran tetapi dimiliki oleh pikiran kita. Kalau teman-teman pernah nonton film Matrix atau pernah mendengar tentang film Matrix ini, jadi di sini Matrix ini diceritakan adanya pertempuran antara manusia dengan teknologi yang dimenangkan oleh teknologi sehingga manusia itu bisa diimplant, bisa dimasukkan, disuntik atau dia itu punya matrix di dalam dirinya, di mana matrix ini bisa dibuat sedemikian rupa sehingga ketika keadaan buruk dia merasa baik-baik saja. Dan sebaliknya, ketika keadaan baik, dia bisa bisa merasa buruk. Pengalamannya, realitas dalam dirinya buruk. Nah, ini adalah metafora yang dipakai oleh Michael Hall, developer, founder dari Neurosemantics, bahwa di dalam diri kita ini juga punya yang namanya matrix. Matrix itu dalam bahasa Yunani artinya rahim. Rahim ini tempat untuk memproduksi manusia kan? Rahimnya ibu itu tempat untuk to produce sehingga melahirkan bayi yang utuh, sempurna dan sehat. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita tuh punya matriks. Yang dengan matriks ini kita kemudian mengolah segala sesuatu pengalaman dalam diri kita sehingga menghasilkan perilaku. Nah, di dalam film ini Morpheus itu adalah mentornya Neo. Ketika Neo terhubung dengan matriksnya, kemudian si Morpheus itu membangunkan dia. Neo, wake up Neo. The Matrix has you. Manusia korban dari matriksnya. Nah, padahal manusia ini kalau kita hubungkan dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia, itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, pemimpin itu memimpin kan. Maka seyogyanya kita sebagai khalifah diberikan sumber daya, potensi, modal, instrumen hidup oleh Tuhan itu untuk kita kendalikan. Jadi kita yang memimpin, mengendalikan, mengatur instrumen hidup kita. Yang diantaranya adalah pikiran kita, akal kita, emosi kita, tubuh kita. Itu semua adalah sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kita perlu yang mengaturnya. Artinya, kitalah penguasa atas pikiran kita, atas matriks kita. Nah, tetapi ternyata Neo ini sedang dikuasai oleh Matrix sehingga sama Morpheus, wake up Neo, the Matrix has you. Kemudian dikasih dua pilihan pil, pil merah atau pil biru. Pil merah, maka Anda akan masuk selamanya ke dalam Matrix. Pil biru, maka Anda akan yang menguasai Matrix. Nah, ceritanya begitu. Nah, sehingga si Neo ini kemudian memilih dia yang menguasai Matrix dia yang menentukan Matrix dia. Nah, kan sebaiknya begitu. Tapi kan nggak begitu. Jadi sebetulnya teman-teman,
Kita ini sudah diberikan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita, untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Itu kita sudah diberikan sumber daya yang cukup oleh Tuhan. Diciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, atin. Tetapi ternyata kita sendirilah yang kemudian menghalangi diri dengan apa? Oh, banyak sekali. Dengan meyakini pengalaman masa lalu itu menentukan, luka masa lalu itu mempengaruhi saya hari ini. Dengan berbagai macam yang kemudian meyakini bahwa saya ini hanyalah orang miskin, saya ini nggak punya apa-apa, siapalah saya ini. Oh, nggak boleh loh kayak gitu. Itu nggak boleh. Mosok laki-laki menangis. Nggak boleh. Loh, kamu itu nggak boleh begitu. Ada aturan yang kita buat sendiri. Ada keyakinan, ada nilai-nilai, ada imajinasi, ada memori masa lalu, ada konsep dalam pikiran saya. Aduh, matematika itu susah. Aku kan nggak jago angka. Akhirnya kita menjadi terbatas. Kita tidak bisa mengeluarkan segenap potensi yang kita miliki untuk excellence. Artinya kita adalah pensabotase dari potensi kita sendiri. Kita adalah pelaku dari penderitaan-penderitaan kita sendiri. Nah, lalu gimana sih terjadinya overthinking itu? Di mana karena kita nggak memahami diri sendiri, kita nggak bertemu dengan diri sendiri, nggak kenal dengan diri sendiri, siapa diri sendiri, apa itu pikiran, apa itu perasaan. Yang ku bayangkan ini apa? Saya nggak paham bahwa ternyata semua yang saya pikirkan itu ternyata tidak real. Kalau saya membayangkan Dian Sastro, maka kalau saya buka kepala saya di dalamnya nggak ada Dian Sastro. Itu hanyalah proses kimiawi dalam pikiran saya yang pernah men-save gambar video Dian Sastro di dalam memori saya, yang kemudian saya beri arti, sehingga makanya saya kasih dia di foreground, bukan di background, dan saya hanya ingat saat-saat tertentu saja, saya tidak ingat semuanya, terjadi dilation di sana. Maka sebetulnya Dian Sastro dalam pikiran saya itu adalah imajinasi ciptaan saya sendiri. Bahkan memori adalah imajinasi, teman-teman. Kalau kita ingat peristiwa di masa lalu, boleh jadi kita sudah menambahkan dengan makna-makna lain, menambahkan dengan peristiwa lain, sehingga belum tentu yang kita ingat dulu, satu hari setelah kejadian, hari ini ingatannya sama. Boleh jadi salah. Saya pernah menjadi saksi dari teman saya, diperiksa di BAP. Coba Bapak ceritakan rapat itu seperti apa waktu itu, Pak? Oh, waktu itu saya lihat Pak itu begini-gini datang bersama begini begini begini, dia presentasi begini, kemudian apa tanggapan dari direksi? Oh, begini gini 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 gini. Oke, saya sudah mengakses ingatan saya. Tiba-tiba begini, Astagfirullah. Maaf, Pak. Mohon maaf, itu rapat yang lain, bukan rapat yang Bapak tanyakan. Nah, coba bayangkan, seandainya saya waktu itu tidak ingat kembali peristiwa yang lebih lebih nyata, lebih lebih tepat, maka saya bisa saja menjerumuskan teman saya dianggap bersalah. Berarti saya sedang menzalimi gara-gara ingatan saya yang sudah tercampur-campur itu. Nah, begitulah sifat pikiran kita, bekerja di dalam pikiran kita, tetapi sebetulnya dia nggak nyata. Dan berita baik sekaligus berita buruknya, kita berespon selalu bukan berdasarkan realitas, bukan berdasarkan memori, tapi berdasarkan pikiran-pikiran kita, makna-makna yang kita
ciptakan yang menghasilkan adegan-adegan yang menghasilkan drama dalam film pikiran kita sendiri, bioskop pikiran sendiri. Kita bisa menciptakan film yang E-rated, film yang bagus, seperti Jumbo misalnya, atau film Gairah Malam gitu, atau film apapun yang B-rated, itu semua dalam kuasa kita. Nah, kalau kita nggak kenal sifat-sifat dalam diri kita, pikiran kita, diri kita, bagaimana kita beroperasi, maka akhirnya apa? Sesuatu yang tidak kita kenali, kita asing, maka dialah yang dapat memborgol kita, yang memimpin kita, yang mengatur kita. Maka kita akhirnya diatur oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, saya ceritalah ya. Nah, jadi ketika kita mengalami satu peristiwa, katakanlah ini X, maka peristiwa ini kan akan masuk ke dalam diri kita, ditampilkan di layar pikiran kita kan, berupa X juga, tetapi sudah mengalami apa? Filterisasi, filterasi si panca indera, bahwa apa yang ada di layar pikiran itu pasti tidak sama dengan realitas eksternalnya, karena informasi yang masuk difilter oleh kemampuan kita melihat, artinya ada cahaya atau tidak, kemampuan kita mendengar, artinya kita masuk ke dalam frekuensi yang bisa didengar oleh alat indera suara, dan seterusnya, sehingga ini saja sudah memfilter, kemudian di sini difilter lagi oleh yang namanya metaprogram, oleh yang namanya cognitive distortion, oleh yang namanya dilation generalization distortion, oleh yang namanya oleh yang namanya logical fallacy, cognitive bias, itu semua adalah filter yang artinya semua yang kita tampilkan di layar pikiran kita sekarang, apalagi sudah pernah disimpan kemudian diakses lagi, itu pasti sudah tidak sama dengan realitas yang sebenarnya. Nah, kemudian kita beri makna. Makna ini, oh, ternyata aku bangkrut. Bangkrut, kemudian terhapuslah, tidak menjadi tidak akurat pikiran kita. Kita merasa bahwa pengalaman kita 2 kali bangkrut itu menyebabkan kita mulai meyakini, mempermanenkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa bisnis. Aku adalah orang yang bangkrut. Bangkrut. Dan kemudian ingat referensi masa lalu. Oh, ternyata aku pernah berbuat salah kepada ibuku. Wah, berarti ini adalah sebuah karma. Oke. Nah, kemudian, wah, kalau begini, berarti di masa depan aku tidak akan pernah bisa berhasil sebagai pebisnis. Terjadi namanya permanen, mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat. Aku dulu bisnis bisnis fashion di Glodok, bangkrut. Nah, sekarang diajak bisnis kuliner di Bintaro. Aku menganggap bahwa kalau aku gagal di Glodok, berarti aku juga gagal di Bintaro. Namanya permanen, pervasif, dan personal. Yang bangkrut itu, yang gagal itu aku. Padahal yang gagal itu adalah rencanaku bisnis waktu itu. Bisnis plan waktu itu yang gagal. Tapi kemudian aku mempersonalkan aku yang gagal. Padahal yang gagal itu bisnis plan. Nah, di sini sendiri pikiran kita sudah menciptakan distorsi-distorsinya. Nah, pikiran kita ini kan tidak hanya sekali memberi makna. Berpikir, dia akan berpikir atas pikiran, berpikir atas pikiran, baik mengambil dari referensi masa lalu maupun mengambil imajinasi masa depan. Wah, kalau aku begini segala macam, dan ini semua yang
mengakibatkan pikiran kita tercipta sebuah film yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, itulah fenomena overthinking. Kalau kita lebih dalami lagi dari proses proses kita menangkap gambar, suara, rasa, bau kecap masuk ke dalam pikiran kita, kemudian diberi makna, itu diberi nama, namanya linguistik, makna linguistik dari apa yang kita lihat, kita dengar itu namanya representational meaning atau makna representatif, makna sinematik, makna linguistik, kemudian makna evaluatif, ini baik atau buruk, kemudian makna asosiatif, ini menyenangkan atau tidak menyenangkan, kemudian makna konseptual atau perseptual, oh ini dikaitkan dengan macam-macam karma segala macam itu jadi suatu konsep. Kemudian makna metaforikal, wah kalau seperti ini aku seperti terhimpit, terhimpit atau aku jatuh sudah jatuh dari tangga ketiban duren lagi. Jadi kita sendiri menciptakan film metafora dalam pikiran kita yang akhirnya oleh pikiran kita, kognitif bias kita dibesar-besarkan karena pikiran kita bisa melebaykan dirinya kan. Namanya kata katas katastrofik ya, catastrophizing atau awfulizing. Apalagi pikiran kita terprogram dari masa lalu biasa berpikir hitam putih, black and white thinking itu menjadi salah satu dari bias pikiran kita yang menyebabkan peta pikiran kita itu sudah sama sekali berbeda dengan realitasnya. Padahal kita bernavigasi berdasarkan peta. Bayangkan kalau petanya sudah nggak tepat, petanya keliru, otomatis perilaku kita keliru, otomatis perasaan kita, kalau perasaan selalu benar berdasarkan peta, karena as we think we feel, apapun yang kita pikirkan muncullah perasaannya. Tetapi dengan pikiran perasaan seperti ini, kemudian kita berucap dan bertindak yang ternyata keliru, karena kita berdasarkan peta pada realitasnya nggak sama dengan petanya. Begitu kita mikir masa depan yang buruk, black and white thinking, kemudian kita menjadi punya perasaan takut, khawatir. Nah, begitu takut dan khawatir ini membajak, amigdala dibajak, neokortex, tempat berpikir rasional, itu lemah. Makanya ketika dikuasai emosi, kita nggak bisa berpikir rasional. Kita tidak dapat memutuskan dengan efektif. Ketika marah, kita nggak bisa memutuskan. Makanya kan ketika marah jangan memutuskan. Ketika senang dielulukan sama orang, "Weh, hebat, hebat." Jangan berjanji apa-apa. Karena pikiran kita sedang dibajak oleh emosi kita. Nah, gimana? Teman-teman relate nggak dengan situasi ini, terutama yang merasa diri itu overthinking. Kalau saya rapikan ya, saya rapikan tuh begini. Jadi yang tadi itu di difilter oleh panca indera, kemudian meta program, di sana ada distorsi, ada black and white thinking, ada ovulizing. Rasanya itu kayaknya parah sekali, kayaknya mengerikan, dibesarkan. Ada juga trauma dari masa lalu. Ada juga suatu konsep yang menyebabkan dirinya perfeksionis. Perfeksionis itu melarang dirinya untuk salah kan. Makanya, atau nanti ya saya jelaskan. Kemudian ada keinginan untuk mengontrol dan akhirnya ini nggak usah terlalu kompleks. Ini aja udah kompleks ya. Nggak usah terlalu banyak. Utamanya adalah kemudian secara spiritual kita mengalami disconnected dengan kesadaran transendental. Jadi dengan kata lain, yang orang yang overthinking itu dalam keadaan dia tidak sadar.
Akibatnya kemudian antisipasi masa depan, imajinasi masa depan menyebabkan akhirnya takut, khawatir, akhirnya menekan diri. Nah, yang terjadi akibatnya apa? Ya ini, gangguan kecemasan, insomnia. Kalau surya insomnia kan lucu. Wah, ini kan nggak lucu ini. Penurunan imunitas, paralisis analisis, sehingga saking banyak yang dipikirkan malah nggak bisa memutuskan. Kemudian ya terdistorsi realitasnya, jauh dari realitas. Merasa kalau gue begini orang itu nanti marah, kalau gue begini nanti orang itu ngapain gue. Padahal belum tentu. Padahal siapa tahu malah enggak. Nah ini akhirnya mengganggu kreativitas kita. Karena emosi-emosi yang menghalangi itu mengganggu kemampuan neokorteks kita dalam mencipta. Jadi fungsi neokorteks itu kan to create in our mind, sehingga sebetulnya sifat dasar kita kreatif. Cuma kita halangi dengan ketakutan-ketakutan, dengan merasa kecil, minder. Nah, akhirnya ya kita tidak memperoleh kebijaksanaan. Keinginan untuk mengontrol. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Keinginan untuk mengontrol itu akarnya adalah karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ini namanya power zone. Power zone itu zona kendali. Zona kendali yang di dalam diri kita itu adalah pikiran kita, itu yang dapat kita kendalikan, perasaan kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Itu dalam kendali kita. Nah, ketika kita tidak memiliki kendali, bisa juga karena terdogma oleh bahwa segala yang terjadi pada segala yang kita punya itu kan nggak ada sebetulnya. Kita nggak punya apa-apa. Semua itu adalah milik Allah. Tapi sebetulnya ada satu yang kita miliki. Kita ini memiliki tanggung jawab. Artinya mau menanggung jawaban-jawaban kita terhadap persoalan-persoalan. Soal itu kan pertanyaan kan? Berarti jawab. Kalau ada soal, ada stimulus, itu kan soal. Stimulus itu soal. Maka kalau ada pertanyaan, tubuh kita menjawab. Mau nggak kita menanggung jawaban kita? Dengan kata lain, mau nggak kita punya memiliki respon kita? Nah, orang yang tidak punya kendali, dia tidak memiliki tanggung jawab, tidak mampu menanggung jawaban dia, tidak mau to take responsibility, tidak punya kemampuan untuk memilih respons. Dipilihkan responnya di luar dirinya oleh kata-kata orang lain, bahkan oleh feedback dari dirinya sendiri yang arahnya ini nggak jelas. Wah, nah kemudian akibatnya karena tidak punya kemampuan mengontrol, maka dia akan mengontrol bukan dirinya, tapi orang lain. Dan akar berikutnya adalah dia tidak menyadari bahwa kalau tidak perfect itu tidak apa-apa. Nah, akarnya adalah dia menghubungkan antara perilaku dia dengan harga diri dia. Kalau hasil perilaku dia jelek, nggak sempurna, maka harga dirinya jatuh. Padahal perilaku ya perilaku. Kita lebih besar dari perilaku kita. Bahkan kita lebih besar dari pikiran kita sendiri. We are not what we think. Karena ada orang bilang, you are what you think. No, you are not what you think because what you think is just your product.
You are more than what you think. You are not what you think. Nah, kalau saya rapikan, jadi begini. Nah, perapian ini langsung kita kita bahas tentang, kita tinjau tentang bagaimana sih caranya supaya kita mengatasi overthinking kita. Supaya kita bisa mengatur pikiran kita sehingga kita tidak overthinking. Nah, yang pertama adalah kalau overthinking kita itu disebabkan oleh ini, bagian ini namanya cognitive distortion, yang apapun dalam pikiran kita kemudian dibesarkan, kemudian hanya ada dua pilihan, benar apa salah, itu menyebabkan kita bisa overthinking. Maka kita clearkan map kita ini. Kita clearkan dengan cara ya belajar, caranya mengclearkan pikiran. Pikiran kita ini kan gampang, gampang, gampang bias, gampang menjebak. Ada 14 jebakan dalam pikiran kita. Jump into conclusion. Uh, gawat ini. Mosok dia keluar hotel berdua sama cewek. Ah, ini pasti nih. Pasti ini dia selingkuh. Aduh, kalau dia selingkuh, aduh, kita padahal sudah 10 tahun berumah tangga. Nah, mulai kan menciptakan drama sendiri dalam pikiran kita. Mengkreat berdasarkan referensi kita di masa lalu. Kalau ada orang keluar dari hotel berdua itu dicurigai, diduga keras berselingkuh. Nah, udah mulai tuh jump into conclusion. Kemudian me- meramal masa depan, namanya prophesying. Kemudian black and white thinking, wah itu salah. Kemudian labeling, kemudian personalizing, take personal tadi, gampang tersinggung, emotionalizing, kemudian discounting. Oh, macam-macam, ada 14 jenis. Nah, itu kita clearkan. Kita clearkan. Nah, boleh jadi kalau yang, makanya kenapa kita butuh sadar supaya kita mengambil alih posisi, bergeser dari posisi korban menjadi pelaku. Pintunya adalah kesadaran. Sadar. Sadaran itu ada sadar fisik, ada sadar emosi, ada sadar kognitif, ada sadar reflektif, ada sadar transpersonal. Transpersonal itu misalnya saya sadar bahwa ternyata dia begitu itu dia sakit hati. Artinya dengan mirror neuron yang ada di dalam pikiran kita, kita bisa memiliki kesadaran transpersonal. Kita bisa empati. Dan kemudian kesadaran transcendental. Bahwa ada pengatur di balik pikiran kita. Ini sudah spiritual. Nah, dari pintu kesadaran itu kita kemudian menyadari, oh, kenapa sih gue mikir gini? Pertama, bener nggak yang gue pikirin ini bener? Boleh jadi karena yang gue ambil itu info yang belum lengkap. Kan terjadi deletion kan, penghapusan informasi. Maka diatasi dengan contextual thinking. Kita cari tahu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana prosesnya, bersama siapa. Kemudian kita atasi black and white thinking dengan in between thinking. Bukan benar salah, tapi seberapa benar dan seberapa salah. Supaya continuum, bukan 0-1, tapi continuum. Kemudian ovulizing kita atasi dengan helikopter view, melihat secara utuh
ini subsistem apa, ini prosesnya bagaimana, sehingga kita tahu bahwa oh ini ternyata nggak ngeri-ngeri amat kok, nggak parah-parah amat kok, dan seterusnya. Nah, itu kita clearkan dengan map yang lebih akurat. Kalau kita menyadari bahwa oh ternyata persoalannya itu adalah meta program saya, filter persepsi saya terlalu fokus kepada problem, jadi problem oriented. Nah, kalau gitu saya mengizinkan diri untuk mengekspan meta program saya dari problem oriented menjadi outcome oriented. Aduh, suamiku selingkuh. Itu kan situasi. Sekarang maunya apa? Oh, mauku dia bertobat, dia kembali kepadaku dan setia kepadaku. Nah, itu namanya outcome oriented. Waduh, aku bangkrut. Kenapa ya nasibku kok begini? Nah, itu problem oriented. Outcome orientednya bagaimana? Bagaimana caranya saya bisa mengambil pelajaran dari kebangkrutan saya, dan sekarang bagaimana caranya saya mulai membangun bisnis yang baru dengan lebih kompeten. Nah, kalau sudah outcome oriented, udah kan? Dapat. Itu kalau problemnya di meta program. Kemudian begitu sudah, kita yang dari masa lalu itu kita ambil hikmahnya, nilainya, manfaatnya, kebaikannya untuk apa? Untuk ke masa depan, untuk meng- mengayakan pikiran kita sehingga pikiran kita, map kita itu menjadi map yang akurat, menggambarkan realitasnya dan memberdayakan kita. Jadi kemarin misalnya saya coaching, ada luka masa lalu katanya. Yaitu ketika dia merasa bahwa dengan ibunya tidak terlalu diurus, tapi menjelang masa akhir hidup ibunya itu kok dia yang kebagian beban, beban untuk merawat ibunya sehingga dia sendiri harus keluar uang yang menghabiskan kekayaannya. Nah, maka ketika diajak lagi ke sana, kemudian apa sih hikmahnya dan ini apa artinya bagi Anda? Reframing. Iya Pak, saya ini iri Pak sama adik-adik saya kok. Dulu waktu dulu itu yang disayang adik saya kok justru malah saya yang kebagian beban. Nah, kemudian saya ajak, ya nanti kalau di alam keabadian ternyata Anda diberikan tempat yang mulia karena sudah merawat ibu yang melahirkan Anda. Jangan-jangan adik yang sekarang gantian ngiri gitu. Wah, mulai 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 sadar dia. Nah, jadi apa? Apa pelajaran yang bisa dipetik, yang diambil dari peristiwa pada saat itu? Nah, mulai dapat hikmah. Dan kemudian juga menyadari bahwa you are not what you think tadi. Ini cuma pikiran saya kok, produk saya kok, kerjaan saya kok, ini pikiran saya. Saya perlu akhirnya punya apa? Power zone untuk sayalah pengendali. Dengan memiliki kembali kendali pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan saya, maka sayalah yang punya kendali. Sayalah yang mengendalikan pikiran saya. Dan apalagi sebetulnya saya berharga. Kalau berharga, hanya orang berharga yang mampu rendah hati, hanya orang yang berharga yang mempersilahkan atau membolehkan dirinya salah. Nanti di slide selanjutnya ada pengalaman saya memfasilitasi seseorang yang punya persoalan self esteem ini sebagai contoh. Nah, juga
Kalau kemudian menyadari bahwa apa yang diantisipasi dari masa depan, apa yang diambil dari masa lalu itu hanyalah kerjaan pikiran kita yang belum tentu sesuai dengan realitas, ya maka ketika itu menimbulkan perasaan-perasaan tertentu, accept, izinkan. Karena setiap perasaan itu pasti memberikan pesan kepada kita. Sedih memberikan pesan kepada kita tentang kehilangan orang yang kita cintai, sehingga membuat kita sekarang bisa menghargai orang yang masih ada. Takut berarti atau khawatir berarti ada hal yang mungkin perlu kusiapkan secara matang. Khawatir itu artinya belum kompeten, sehingga aku perlu bersiap secara matang. Kemudian marah itu berarti ada nilai-nilai baikku yang dilanggar sama orang lain. Itu mengingatkanku untuk tetap setia kepada nilai-nilai kebaikan itu dan berkomunikasi dengan sang pelanggar supaya dia mengubah perilakunya. Oh, semua perasaan-perasaan atau emosi negatif yang disebut dengan negatif itu selalu akan membaikkan kita kok kalau kita terima dan kita dengar pesannya. Jadi kan berarti perlu ilmu tentang emosi. Nah, kemudian akhirnya ya boleh jadi aku lupa ada Sang Maha Kebijaksanaan Abadi yang aku tutup selama ini untuk terakses. Sehingga aku di drive oleh nafsu-nafsuku terhadap dunia, ingin mengontrol dunia. Bukan hubud dunia bukan berarti mencintai dunia itu. Artinya bukan mencintai dunia, tetapi diborgol, diikat, dipenjara oleh keinginan-keinginan duniawi. Karena mencintai itu definisinya justru sesuatu yang akan memuliakan yang dicintai. Itu namanya cinta. Kalau nafsu itu yang akan menghancurkan diri kita. Nah, akhirnya ini tentang jangan-jangan memang tidak align antara perilaku kita, antara perilaku kemudian dengan kapabilitas kita, kemampuan kita, dengan value belief kita, dengan identity kita. Kita ingin sukses, ingin kaya, ingin masuk surga, tapi kelakuannya justru menjauhkan diri dari surga. Ingin sukses bisnis, tapi ternyata kelakuannya itu tidak cukup untuk membuat bisnis kita. Lakuan seperti itu disebabkan oleh memang skill kita yang belum punya skill itu, ya karena ada value, ada belief kita yang menghalangi kita untuk punya skill itu, dan itu disebabkan oleh identity kita. Jangan-jangan memang kita merasa saya bukan bukan orang yang cocok dalam bisnis, apalah saya ini orang miskin. Kita sendiri yang memberi identitas kepada diri kita dan akhirnya spiritual kita, spiritual kita, saya pengen kaya tapi punya jiwa yang berkekurangan, punya jiwa kelangkaan, scarcity, malah nggak mau memberi, nggak mencintai. Cinta itu kan memberi. Jadi adanya misalign antara setiap logical level kita. Nah, khusus malam ini saya tekankan pada kedaulatan diri atau power zone. Jadi menjadi pribadi yang berdaulat. Berdaulat itu punya kuasa yang membuat dirinya tidak bisa dijajah oleh lingkungan, oleh pikiran sendiri, oleh kata-kata orang lain. Nah, kita memiliki, jadi punya own, memiliki pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, dan tindakan kita ini yang jadi wilayah kendali kita. Nah, sebagian besar overthinking adalah karena tidak punya wilayah kendali, maka yang bukan dalam kendalinya juga mau dikendalikan.
Padahal kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Kita hanya bisa mengontrol pikiran, perasaan, ucapan kita untuk mempengaruhi. Pengaruh, bukan kontrol, kontrol, pengaruh. Mempengaruhi saja. Kita nggak punya kontrol, nggak punya kendali. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Bahkan saya aja nggak punya kendali terhadap pikiran, perasaan, ucapan, tindakan istri saya, apalagi orang lain. Begitu juga sebaliknya, karena kita bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita sendiri. Nah, overthinking itu disebabkan oleh apa yang bukan dalam kendali mau kita kendalikan. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah pemilik dari pikiran kita, dan kita hanya fokus kepada yang dalam kendali kita, maka fokus kita adalah ikhtiar tadi. Sementara yang bukan kendali, tawakal. Nah, kalau kita sudah punya kendali, maka kita dengan mudah, lebih mudah mengubah makna yang tadinya memenjara kita menjadi membebaskan kita. Yang tadinya menahan kita ke belakang menjadi memajukan kita. Yang tadinya melemahkan kita menjadi menguatkan kita. Yang tadinya menjauhkan kita dari tujuan menjadi mendekatkan kita jadi kepada tujuan. Contoh, suatu malam di teras Rotella ini, saya coaching seseorang. Dia itu nggak mau dikritik. Sehingga perilakunya menghindari atau mereject orang yang mengkritik. Kritik itu membuat dia takut. Nah, setelah saya gali, apa sih makna kritik bagi Anda? Ya, maknanya saya salah. Nah, maknanya saya salah. Lalu, let's say it's true, Anda salah. Maknanya apa bagi Anda kalau Anda salah? Dijauhi teman. Kalau dijauhi teman gimana? Ya saya, kehormatan saya jatuh. Saya terhina. Kalau Anda terhina, ya saya nggak berguna lah hidup. Buat apa hidup? Mati aja gua. Wajar dong. Makna yang terkonstruksi ini, terbangun ini menyebabkan Anda menjadi takut dan perilaku Anda akhirnya menghindari kritik. Pertinyi-inyi. Nah, pertanyaannya, Anda punya kuasa nggak membuat orang lain tidak menjudge Anda? Enggak, kan? Anda nggak bisa mengontrol orang lain. Anda nggak bisa mengontrol netizen yang budiman, yang maha benar. Nggak bisa. Rasulullah aja banyak hatersnya. Banyak yang julid. Mosok kita manusia biasa. Nggak boleh dijulitin sama orang. Nah, ketika orang lain itu mengkritik kamu, Anda, itu tentang Anda atau tentang pikiran Anda atau kelakuan Anda? Tentang kelakuan saya, tentang kata-kata saya, tentang pikiran saya. Bukan tentang Anda, kan? Bukan. Nah, kalau memang kritik itu tidak bisa Anda kendalikan, hanya Anda bisa pengaruhi. Dan kalaupun Anda sudah melakukan hal, kemudian orang itu tetap mengkritik Anda, kan Anda nggak punya kendali. Yang dalam kendali Anda kan adalah menerima kritik itu dan menjadikannya menjadi kebaikan Anda. Nah, sekarang Anda mau apa ketika dikritik? Ya, saya mau tenang, Pak. Ya, berani dikritik dan ya malah senang kalau dikritik. Nah, supaya Anda dengan perasaan seperti ini, maka Anda bagaimana terhadap kritik? Ya, saya ingin menerima kritik. Supaya Anda bisa menerima kritik dengan perasaan tenang, berani, dan senang. Makna apa yang perlu Anda bangun dalam pikiran Anda? Oke, yang dikritik itu perbuatan Anda atau diri Anda? Perbuatan, oke. Ketika yang dikritik perbuatan, apa maknanya bagi Anda? Saya dapat informasi apa yang perlu saya perbaiki. Oh, jadi feedback ya? Iya. Nah, ketika Anda dapat feedback, dapat informasi, apa maknanya bagi Anda? Saya bisa memperbaiki. Ketika sudah terbaiki, apa artinya bagi Anda? Saya menjadi kompeten, saya jadi lebih bijaksana. Artinya apa bagi Anda? Saya berprestasi, saya sukses dan akhirnya saya hidup bermanfaat. Sekarang gimana makna ini bagi Anda? Ya, bikin saya sekarang tenang, senang, berani, Pak. Nah, sekarang rehearsal. Misalnya saya mengkritik Anda sekarang.
Weh, kamu itu bajumu jelek sekali. Apa sekarang respon? Nah, dia mulai memperhatikan bahwa yang dikritik bukan dirinya, tetapi bajunya. Bajunya bukanlah dirinya. Nah, begitu juga dengan perfeksionis. Saya nggak boleh salah, Pak. Kalau salah, kenapa? Ya, mengecewakan orang. Kalau mengecewakan orang, berarti nggak berprestasi. Harga diri jatuh, tidak berguna. Buat apa hidup sama dengan yang tadi? Berarti apa? Ketika salah, saya tegang. Anda Tuhan ya? Kan Tuhan nggak pernah salah. Selain wanita ya. Padahal manusia tempatnya salah. Anda sering lupa, lalai. Mungkin nggak manusia itu tidak pernah salah? Nggak mungkin. Bahkan ketika Anda melarang diri Anda untuk salah, Anda menghapus sifat Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Nah, sekarang mungkin nggak kalau manusia itu nggak salah? Nggak mungkin. Oke, kalau gitu, apa yang Anda inginkan sekarang? Ya, saya mau mengizinkan ketidaksempurnaan. Oke, sehingga ketika salah, saya rileks. Untuk itu, apa makna yang perlu Anda punya? Ya, salah itu berarti saya dapat feedback, saya dapat pelajaran. Dengan dapat pelajaran, apa maknanya bagi Anda? Saya jadi lebih bijaksana, saya jadi bertumbuh, kemudian prestasi, sukses, manfaat, Allah ridho, masuk surga. Hanya dari mengizinkan diri untuk salah, Anda bisa masuk surga. Oke, jadi apa sekarang keputusan Anda? Ya, saya mengizinkan diri saya untuk salah. Mengizinkan diri untuk salah bukan berarti Anda tidak melakukan hal yang terbaik. Sama atau beda? Beda, Pak. Saya akan melakukan hal yang terbaik, belajar, merencanakan dengan matang. Tapi kalaupun saya sudah lakukan itu, kemudian saya salah, saya izinkan diri untuk salah, saya belajar dari kesalahan saya maafkan diri saya berterima kasih kepada kesalahan saya, dan saya fokus kepada ke depan mau apa. Good. Maka teman-teman, overthinking itu bukan musuh. Overthinking itu tanda bahwa kita itu sebetulnya cerdas. Karena kita bisa berpikir sana sini toh. Daripada kita nggak berpikir, kita tuh cerdas berpikir sana sini. Semuanya kita kita pikirin sampai akhirnya kita merasa kesempitan sendiri. Karena ruang pikiran kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sebetulnya itu tidak berguna, tidak relevan, keliru, kemudian menjebak, dan seterusnya. Nah, saat pikiran kita berputar-putar di dalam labirin pikiran kita, maka yang perlu kita lakukan adalah diam, jeda, sunyata, hening, sadar, kemudian mendengarkan. Nah, ini yang paling ultimate adalah ketika kita sudah membuka kembali koneksi kepada Sang Maha, suprasadar, karena dialah Sang Maha Pembimbing. Kalaupun kita ini gue ragu nih, ini sebetulnya emosi gue atau Sang Nurani, Sang Pembimbing. Ya nggak apa-apa. Toh tadi bahwa kalaupun kita yakin itu benar dan ternyata belakangan salah, ya Allah yang maha benar. Kita nggak maha benar, kita pasti salah dan maafkan saja, diizinkan saja untuk salah. Karena kepastian itu mutlak milik Allah. Tugas kita ikhtiar dan tawakal. Jadi overthinking itu tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan alarm. Terutama alarm spiritual yang mengajak kita menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan kita. Thinking, feeling, speaking, and behaving. Nah, ini pengantarnya segini dulu dah. Silakan Mas Fajar. Kalau kita ada diskusi-diskusi, Oke, baik. Terima kasih, Om Pras. So, teman sahabat-sahabat semuanya, wah, rasanya seru nih ya. Seperti sudah mulai ada yang menggelitik di dalam kepalanya. Boleh banget yuk kalau misalkan teman sahabat-sahabat semuanya ada yang mau ditanyakan
sama Om Pas kita ngobrol-ngobrol. Kita buka sesi ngobrol sampai karena kita masih punya cukup waktu yang cukup banyak. Kita buka sesi ngobrolnya yuk, yang sekiranya masih ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh banget langsung di chat box atau boleh juga langsung di raise hand aja. Kalau di raise hand ini ada Pak Hari Victor yang sudah raise hand. Oke, mana nih? Oke, Pak Hari boleh langsung aja di unmute Pak Hari. Ya, Pak. Terima kasih wawasannya yang sangat Ya, luar biasa. Ya, tapi saya ingin apa itu bertukar pikiran saja, Iya, ya, Pak. bahwa dalam self control itu ada beberapa macam ya, Pak ya. Artinya ada self control, ada social control, ya. Nah, social control itu layer-layer, Pak. Mulai dari family, mulai dari eh, surrounding atau sekitar kita, kemudian masyarakat, itu semua adalah kontrol yang kadang-kadang memang mau tidak mau menjadi pembatas kita gitu loh. Jadi Iya, tidak membatasi diri kita sendiri, tapi memang kita harus membatasi seperti itu, ya kan? iya, Hmm, dalam religious control juga ada itu, gitu loh. Ada hal-hal yang memang secara religi kita harus bisa mengkaitkan diri kita dengan kontrol itu, gitu loh Pak. iya, Itu mungkin tambahan saya mengenai self control. iya, Kemudian yang lainnya itu overthinking. Overthinking itu kadang-kadang orang mempersepsi kita overthinking. Tapi sebetulnya overthinking itu bukan bisa juga disebabkan oleh responsibility atau rasa tanggung jawab. Itu yang menjadi kita berpikir kadang-kadang lebih, tapi mencari yang seperti Bapak katakan tadi, mencari alternatif untuk penyelesaian masalah, bukan mempermasalahkan masalah gitu loh. iya, Ya, kadang-kadang kritik itu juga harus kita tinjau. Kritik ini apakah hanya memperuncing masalah atau kritik yang membangun, memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Ya, nah memang kita tidak boleh kebal terhadap kritik dalam arti kita manusia biasa, tidak pernah ada satu manusia pun yang tidak pernah salah kecuali Tuhan ya, yang salah nabi pun masih mengakui bahwa beliau salah gitu ya. Itu barangkali Pak tambahan saya sekedar ini saja supaya kita bisa melihat jalur-jalurnya seperti itu. Dan saya lihat tadi Bapak sudah menguraikan secara universal ya, secara global ya, iya, yang sudah komprehensif sekali kalau menurut saya sih. Saya hanya menambahkan pemikiran-pemikiran saja, karena kadang-kadang itu di masyarakat kita itu ada yang disebut cuek, Pak. Jadi Hmm. peduli amat lah gitu. Hmm, hmm, Ya, pokoknya gue tenang aja. Nah, makanya bagaimana kita bisa menjadi bangsa maju, bagaimana bisa menjadi peradaban kita menjadi lebih baik kalau kita bersikap seperti itu gitu loh Pak. iya, Dan akhirnya kita menjelekkan satu sama lain, tapi bukan mencari solusi yang produktif gitu loh Pak. Itu iya, maksud saya Pak. Ini iya, kan saya bandingkan kenapa sampai sekarang kita nggak maju-maju itu ya karena gitu. Kalau kita sudah berkuasa, merasa diri kita paling benar gitu loh. hmm, Jadi tidak bisa menerima masukan-masukan yang kadang-kadang mungkin bertentangan dengan kita, tetapi kalau dipikirkan dengan baik, barangkali bukan seperti Bapak bilang tadi, bukan menyerang diri kita kok. Itu kaitannya dengan pekerjaan kok, dengan tanggung jawab kita terhadap masyarakat gitu. Itu aja sih Pak yang ingin saya tambahkan. Terima kasih banyak Pak. sama-sama Pak Hari, terima kasih. Teman-teman, Nah, ini Alhamdulillah kita diberi pengayaan oleh Pak Hari Victor. Dan kalau saya masukkan supaya lebih jelas, saya masukkan ke
gambar sebentar ini di gambar saya tuh nggak ada ini ya sekarang atau di advance ya sebentar. Whiteboard itu udah nggak ada lagi ya di sini ya? Oke, kalau gitu saya ambil dari sini aja. Mungkin saya ini ya di sini ya. Nah, ketika ini aja deh. Nah, ketika kita ini punya zona kendali dalam diri, di mana orang lain juga mempunyai kendali dalam dirinya. Jadi, kalau saya gambarkan begini, mereka juga punya thinking, feeling, speaking, dan doing. Mereka juga punya zona kendalinya. Maka kan di atasnya ada frame kan? Tadi disebutkan frame. Nah, ada yang disebut dengan agreement frame. Agreement frame itu adalah ketika setiap orang merasa benar dan setiap orang merasa benar. Kalau tidak ada agreement frame kan berarti mereka memiliki kebenarannya masing-masing yang bisa saja bertentangan. Nah, maka muncullah yang disebut dengan agreement frame. Itulah yang disebut dengan aturan, undang-undang, kesepakatan, perjanjian, dan cultural frame. Nah, ini yang tadi disebut Pak Hari Victor sebagai sebuah frame atau bingkai berpikir yang mengikat kita secara sosial. Akhirnya kita punya tanggung jawab untuk menjaga agreement frame ini bekerja. Nah, itulah sebabnya ketika di keluarga ada budaya keluarga yang perlu kita patuhi, di jalan ada undang-undang lalu lintas yang perlu kita patuhi, etika berkendara yang perlu kita patuhi, di perusahaan ada corporate culture yang perlu kita ikuti, kemudian bernegara itu juga ada frame besar yang perlu kita ikuti dan jalankan. Memang benar, negara yang besar itu tidak ditentukan oleh human capitalnya, tetapi oleh social capitalnya. Coba saja indikator sebuah rumah, indikator etika sebuah rumah, adab sebuah rumah, itu lihat toiletnya. Di negara, di sebuah negara, lihat lalu lintasnya. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana negara kita kan? Nah, tapi nggak usah kita kita overthinking kan? Kita hanya so what gitu. Dari situasi sekarang ini yang mencerminkan bangsa kita punya tanggung jawab pribadi apa. Jadi meskipun kita punya tanggung jawab sosial, berasal atau berawalnya itu pasti dari bagaimana saya memahami tanggung jawab sosial, aturan sosial, etika sosial, kemudian saya putuskan untuk saya ikuti, saya jaga, dan tindakan saya selaraskan dengan pikiran saya itu. Nah, itu adalah kedaulatan pribadi, power kita sendiri, zona kendali kita. Nah, ini letak tadi yang disampaikan oleh Pak Hari Victor. Terima kasih, Pak Hari. Nah, mungkin selanjutnya, silakan masih ada waktu. Sama Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Yuk, sahabat-sahabat yang lain yang sekiranya masih mau ngobrol nih sama Om Pras masih ngobrolin banget tentang overthinking. Yuk, boleh lihat dulu di chat. Saya Oh, ingin feedback dong yang saya jelaskan tadi itu Anda 86 atau agak oleng-oleng atau agak ngawang-ngawang atau bagaimana? tuh ditanya ya, teman-teman sahabat-sahabat semuanya.
Tadi yang sudah dipaparin sama Pak Pras tuh 86, oleng-oleng, miring kanan atau miring kiri. Boleh ketik di chatbox ya. Oke, Tuh, wow. sembilan Masya Allah. sembilan 99 itu seafoodnya enak, Les. Seafood 99 itu. Iya. Silakan hari ini gratis. Besok jangan lupa dikirim udangnya ya. Oke. Ada yang oleng-oleng sedikit katanya Mbak Pras. Malah ada yang lost sinyal Pak katanya Pak. Kalau memang nggak ada lagi, ya saya saya mengakhiri nih. Cik. Oke, sip. Oke. Nah, ini ada Mbak Cut ini. Hmm. Kalau overfilling gimana? Overfilling itu berasal dari overthinking. Feeling selalu berasal dari kognitif. Jadi yang dibereskan kognitifnya. Feeling itu hanya simptom. Itu nggak masalah. Yang masalah adalah thinkingnya. Perlu ngobrol lama nih. Waduh. Ya kalau mau, ini ada Kang Yadi sambil menulis, mencerna. Oke. Pucing pala, tapi kok bener semua. Pak Pras nih, eh Gus Reza raise hand nih Pak Pras. Mungkin Gus Reza mau ada yang Masya didiskusikan. Pras, Allah. monggo Gus. Silakan Gus. Nggih, matur suwun atas ilmunya, Mas Pras. Langsung langsung ceramah saja Gus. Nggak usah nanya Gus. Ya, ini sebenarnya kalau di dalam pembahasan tentang tasawuf itu ternyata urutan antara ikhlas dengan paham itu nomor satu paham dulu. Hmm. Sebelum orang bisa ikhlas itu kan harus paham dulu ya. Berarti kalau boleh diasumsikan overthinking adalah sebuah efek samping dari ketidakikhlasan atau ketidaktawakalan, memang segalanya harus dimulai dengan kefahaman ya. Ya, Dengan adanya satu kefahaman, tentu orang punya satu kesadaran, baru kemudian dia akan bertindak. Sehingga yang menjadi muaranya di sini sebenarnya adalah ketika dia lack of knowledge terhadap apa yang dihadapi oleh dia, ini akan mempengaruhi terhadap penyikapan dia. Apakah nanti jadi overthinking, kemudian nanti berefek pada overfeeling, sampai kepada overacting. ya, 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 Sebenarnya kalau juga dikaitkan dengan materi tentang akidah ini menarik Pak Pras. Jadi yang ada yang disebut dengan kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah ya. ya, ya. Kalau saya perhatikan sejarahnya itu ternyata yang menyebabkan mereka terjadi satu fragmentasi atau permasapan lah ya, itu bermuara memang dari sebuah kepahaman. Hmm. Sehingga kita menemukan lebih dari 70 kali Tuhan menyebutkan walaupun dengan akar kata yang berbeda, itu ada lebih 70 kali mengulang kata, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Bahkan wahyu pertama kan Iqra. Kita tahu bahwa Iqra itu adalah salah satu jendela ke dalam ilmu pengetahuan. Ya. Saya jadi ingat ini Pak, pada suatu Nabi itu bertanya kepada iblis. Iblis, kalau kamu disuruh untuk menggoda dua orang, yang satu adalah ahli ibadah tapi bodoh, atau kau pilih yang berilmu walaupun ibadahnya biasa-biasa. Dengan mantap iblis menjawab yang pertama. Saya Hmm. lebih suka menggoda orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ya, Berarti kan muaranya bahkan iblis pun mengakui terhadap orang yang punya satu kefahaman dan keilmuannya agak sulit untuk membuat dia menjadi overthinking kan. ya, betul, betul. Berpikir tidak sama dengan paham ya. Maksudnya orang yang berpikir belum tentu dia paham ya. Bagi saya thinking itu adalah output produk daripada sebuah kognitif ya. Tapi kalau udah bicara kepahaman itu sudah kolaborasi antara otak, kemudian hati, dan juga perasaan. Ya, Iya. Mohon maaf kalau saya salah ini merespon saja apa yang disampaikan Pak Pras tadi. Masya Nun Allah. sewu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Gus. Hmm. Jadi selaras sekali. Teman-teman yang di sini beberapa orang kan alumni Lio. Yang disampaikan Gus Reza ini kan tadi tentang kefahaman kan. Overthinking itu adalah tentang bagaimana kita memimpin pikiran kita sendiri. Nah, maka hukum dasar kepemimpinan apa? Masih ingat? Ayo. Memahami. Nah, memahami, memahami seutuhnya. Persis selaras dengan yang disampaikan Gus tadi tentang memahami.
Nah, kepahaman itu memang bukan hanya kognitif, tapi juga ada kepahaman kepahaman yang di- jadi manusia itu memahami sesuatu itu yang pertama kan dari panca indera, yang kedua dari logika, yang ketiga dari di luar representasi. Jadi ada self yang mengetahui segala sesuatu itu tanpa representasi. NLP, neurosemantics itu hanya membantu kita memahami self ketiga, ya, memahami, mengetahui segala sesuatu kebenaran dengan representasi. Nah, the code itu. Maka ini adalah proses pemahaman yang tidak sederhana. Dan tadi juga oh, barusan jadi lupa saya ya. Ya, nanti kalau ingat saya oh ya, anu lagi. Tapi terima kasih Gus, ini melengkapi sekali, melengkapi tentang prinsip-prinsip bahwa akarnya adalah kenapa terjadi overthinking ya karena kita nggak paham terhadap diri sendiri, nggak paham terhadap pikiran kita sendiri. Nah, begitu. Terima kasih Gus. Iya, Oke. sami-sami. Terima kasih Gus Reza. Wah, luar biasa ya. Ya, So, Mas teman, Fajar, sama-sama Mas Fajar. mantap, Masya Allah. Jadi memang akarnya adalah kita perlu paham dulu, baru akhirnya muncul sebuah kesadaran, dan akhirnya itu mendrive sebuah tindakan. So, keren. Terima kasih Gus Reza dan juga Pak Pras untuk pemaparannya. Sahabat-sahabat semuanya, kalau misalkan masih ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa satu pertanyaan lagi, Pak Pras. Ada? Kalau tidak ada, lihat dari obrolan di chat box, rasanya ngobrolnya ini nggak bisa sebentar, kalau kata terutama Bella ini perlu ngobrol banyak. Nah, kalau gitu, kalau misalkan memang sudah, oh di sini ada pertanyaan nih, Pak Pras. Kata Kak Rosi, apakah ada overthinking yang memberdayakan? Nah, menarik. Overthinking yang memberdayakan. Nah, itu tadi yang namanya over. Adanya overload. Hmm. Yang ngomong itu PT saya, personal trainer waktu nge-gym. Pak, no overload, no result katanya. Artinya kalau kita latihan barbel sampai nggak overload, masih bisa kita angkat dengan ringan, ya nggak akan membesarkan otot kita. Jadi overload itu, beban tubuh itu membesarkan otot kita. Nah, saya tidak tahu apakah overthinking itu me- membesarkan otot kita. Ya, tentunya saja kalau dilihat dari halaman terakhir di slide saya bahwa overthinking itu memang bukan musuh sepanjang kita menguasainya. Nah, yang terjadi adalah ketika kita yang dikuasai oleh overthinking sehingga tindakan-tindakan kita itu didrive oleh thinking kita yang over. Namanya over ya pasti tidak baik. Kemungkinan tidak baik ya. Gitu Mbak Rosi. Oke. Sip. Adanya overload ya. Oh iya juga benar ya. So, eh Bapak karena sahabat-sahabat semuanya thinking of kalau misalnya sudah ada yang sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan atau diobrolkan, so sahabat-sahabat semuanya, boleh yuk kita tutup perjalanan kita malam hari ini. Kita berikan senyum dan aplaus terbaik kita untuk Pak Pras yang sudah sharing banyak hal sama kita malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Pak Pras sebagai closing statement sedikit aja dari apa yang kita obrolin malam hari ini. Kalau ada pesan bijak, apa yang perlu kita tahu, Om Pras? Ya, pahami diri, kuasai diri, Hmm? menang di dalam, menang di kehidupan. Wah, luar biasa. Pahamin diri, menang di dalam, menang di luar. So, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kalau misalkan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang rasanya sampai dengan malam hari ini nih, ini adalah pekan kedua dari perjalanan ngobrol bareng di webinar. Ini adalah episode kedua, sahabat-sahabat semuanya. Dan buat teman-teman, kalau misalkan malam hari ini ada yang ngerasa relate banget dan pengen belajar, kalau tadi kata Kabela ya, pinjam dari apa yang Kabela sampaikan di chat box, rasanya nggak bisa nih Mas Fajar kalau ngobrol cuma sebentar. Dan kalau teman-teman misalkan mau belajar, ngerasa relate, dan mau ngobrol lebih banyak,
lebih dalam, belajar bareng-bareng, ngebedah banyak hal tentang bagaimana sih caranya menang di dalam untuk menang di luar. Dan teman-teman nanti juga akan diajak untuk ngebedah banyak hal tentang cara mengenali, menerima, sampai dengan mengarahkan diri sendiri dengan utuh. Nah, teman-teman, kabar baiknya adalah saat ini kami tuh lagi buka banget nih ruang belajar yang namanya Leadership Inside Out. Nah, teman-teman, yang pertama untuk batch 61 nanti bakal hadir di kota Yogyakarta. Yang selanjutnya di batch 6 kedua akan menyusul di kota Bandung. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semua yang mau ngobrol lebih banyak, lebih dalam, mau belajar langsung bareng sama Om Pras untuk menyelami banyak hal tentang bagaimana caranya menang di dalam, menang di luar, so teman-teman, yuk langsung aja join. Yang untuk yang udah pernah join, gimana Mas Fajar? Mau riset boleh nggak? Boleh banget. Yang mau riset juga boleh. Yuk, monggo kita ngobrol lagi. Kita silaturahim lagi di Leadership Inside Out di batch 61 di Yogyakarta ataupun di batch 62 yang akan diselenggarakan di Bandung. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk tahu informasinya lebih lanjut, boleh aja langsung klik di Instagramnya di Yuk Keklianan atau nanti langsung hubungin aja narahubung yang sudah ada di grup WhatsApp-nya. Langsung tanyain gimana cara daftarnya, gimana cara untuk bisa belajar lebih dalam, ngobrol lebih lama sama Om Pras nanti di Leadership Inside Out. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, pada akhirnya Leadership Inside Out itu bukan bukan lagi tentang sekedar kelas, tapi tentang perjalanan pulang ke diri sendiri untuk memahami lebih dalam dan seutuhnya tentang siapa diri kita. Dan untuk teman-teman, kalau untuk eh, happy banget, senang banget, terima kasih untuk apa namanya, kehadiran untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi masih ada di episode-episode selanjutnya di Ngobrol Bareng di Webinar. Selamat istirahat teman-teman dan selamat berakhir pekan yang libur panjang. Selamat jalan-jalan sampai happy sama keluarganya. Insya Allah kita ketemu lagi di perjalanan atau pekan selanjutnya ya. Saya Fajarudin Zakiani, mewakili seluruh tim dari Yoklik Kanan mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman.